Halo adik-adik, selamat datang di cerita kita hari ini. Duduk yang nyaman ya, karena kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menarik dari Nusantara. Cerita ini berjudul Keong Mas. Mari kita mulai. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat bijaksana. Mereka memiliki dua orang putri yang cantik jelita, Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Dewi Galuh memiliki hati yang angkuh dan cemburu, sementara Chandra Kirana terkenal karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Suatu hari, seorang pangeran tampan bernama Raden Inu Kertapati datang ke kerajaan tersebut. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Chandra Kirana. Begitu pula dengan Chandra Kirana yang merasa hatinya bergetar saat melihat pangeran tersebut. Mereka pun berjanji untuk segera menikah. Tetapi Dewi Galuh tidak senang melihat kebahagiaan saudara perempuannya. Ia merasa iri dan ingin merebut hati Raden Inu Kertapati. Maka Dewi Galuh mencari cara untuk menyingkirkan Chandra Kirana agar Raden Inu Kertapati akan menjadi miliknya. Dalam keputusasaan, Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Dengan hati yang dipenuhi dendam, Dewi Galuh meminta penyihir itu untuk mengutuk Chandra Kirana. Penyihir jahat itu kemudian mengucapkan mantra dan mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas yang akan terdampar di sungai. Dengan satu kali kibasan tongkat sihir, Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong emas yang indah. Ia terdampar di sungai dan tak bisa kembali ke istana. Tak ada yang tahu bahwa keong emas itu sebenarnya adalah Chandra Kirana yang dikutuk oleh penyihir jahat. Suatu hari, seorang nenek tua yang baik hati menemukan keong emas di tepi sungai. Nenek itu membawa pulang keong emas tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia tak tahu bahwa keong itu adalah putri kerajaan yang sedang dikutuk oleh penyihir jahat yang disuruh oleh Dewi Galuh. Setiap kali nenek pergi ke ladang, ia selalu pulang dan menemukan rumahnya sudah bersih dan meja makan penuh dengan makanan lezat. Nenek merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang telah membantunya. Hingga suatu hari, nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke ladang dan mengintip dari balik jendela. Nenek terkejut saat melihat keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik, Chandra Kirana yang sebenarnya. Nenek pun masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan Chandra Kirana. Chandra Kirana pun menceritakan kisahnya dan kutukan yang diterimanya. Berita tentang keajaiban itu sampai ke telinga Raden Inu Kertapati yang sedang mencari Chandra Kirana. Dengan penuh harap, pangeran datang ke rumah nenek dan menemukan Chandra Kirana. Mereka pun berpelukan dengan bahagia. Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati akhirnya kembali ke istana. Dewi Galuh yang melihat kebahagiaan mereka merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Chandra Kirana dengan kebaikan hatinya mau memaafkan Dewi Galuh sehingga mereka pun kembali hidup dengan rukun bersama-sama. Dan begitulah Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Mereka memimpin kerajaan dengan bijaksana dan adil. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan hati dan kesabaran selalu membawa kebahagiaan, sementara iri hati dan dendam hanya membawa penyesalan.
Adik-adik yang baik, dari kisah keong emas ini kita belajar banyak hal. Pertama, kita belajar tentang pentingnya memiliki hati yang baik dan tulus seperti Chandra Kirana. Meskipun ia mendapatkan banyak cobaan, ia tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan hatinya akhirnya membawanya kembali kepada kebahagiaan. Kita juga diajarkan tentang bahaya dari sifat iri hati dan dendam. Dewi Galuh yang dipenuhi rasa iri dan dendam akhirnya hanya merasakan penyesalan. Ketika kita membiarkan perasaan marah dan iri menguasai hati kita bisa menyakiti orang lain dan diri kita sendiri loh. Jadi, adik-adik, mari kita selalu berusaha untuk memiliki hati yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Jangan biarkan iri hati dan dendam merusak hati kita. Dan ingatlah, cinta dan kebaikan selalu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Adik-adik semua, ingat ya, semua yang Salma ceritakan ini hanyalah sebuah dongeng yang tidak pernah benar-benar terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Salma ke teman-teman yang lain ya, supaya Salma bisa terus kasih cerita dan dongeng-dongeng menarik lain yang gak kalah serunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!